الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin kuliah subuh yang baik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pagi hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita kembali untuk bisa mentajdid, memperbaharui, bahkan mengecas kembali iman, Islam, ihsan kita, bahkan ikhlas kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam tak lupa selalu kita haturkan kepada Nabi kita, Nabiyuna wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Karena beliaulah satu-satunya seorang hamba Allah yang terpilih, Khalilullah, kekasih Allah, Habibullah yang Allah cintai, yang nanti masih bisa kita harapkan syafaatnya di yaumul qiyamah insya Allah. Bapak Ibu yang baik yang dimuliakan Allah, kalau kita pikir-pikir kembali, kita itu lahir di dunia ini dengan satu cara. Harus apa betul? Yaitu dilahirkan. Tidak ada kan yang tahu-tahu bocil saking wet kerasem ketemu, oh mungkin bayi ini semua dilahirkan. Cuma yang lebih mengerikan atau yang menjadi rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala adalah cara kembalinya kita kepada Allah itu tidak bisa dengan satu cara, walaupun ujungnya adalah sebuah kematian. Ada yang harus makan soto dulu, keselak garbone ngomong keselak sambele. Ada lagi yang gara-gara meninggalnya makan bakso keselak ondol-ondole, bakso ini meninggal dunia. Ya Allah, si mangan enak-enaknya tindek aring Gusti Allah meninggal. Ada yang harus pindah rumah dulu karena dia sakit-sakitan sehingga mengundang katanya orang pinter dukun sehingga menghitung dan memprediksi omain jenengan iki aja madhepe ngalor. Lah dadepe ngendi? Sedangkan jalan rayanya memang di situ. Orang pas ki paling orang jenengan kudu pindah. Dong kita pindah ternyata ditunggu oleh malaikat ketika pindah itulah jadwalmu, tempatmu, tanggal dan waktunya di situ. Ada yang harus jalan-jalan dulu
Masya Allah, dan lain sebagainya, yang itu semua awalnya sama, berakhir dengan berbeda-beda. Walaupun proses dalam kehidupan kita tetap berjalan semuanya, tinggal kita itu harus siap menjadi takdir yang terbaik, atau memilih takdir kita menjadi takdir yang terbaik, atau sebaliknya. Bahkan Allah juga mengatakan atau berfirman, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah memberikan dua jalan yang monggo, kata Allah. Ada jalan kebaikan dengan resiko yang begitu banyak, ada jalan keburukan yang resikonya juga banyak. Kembalinya kepada diri kita. Maka jangan sampai kembalinya kita yang berbeda-beda itu malah menjadi sebuah cerita yang tidak baik atau su'ul khotimah, ada keluar kata yang lalu. Karena bagaimanapun kita, kata Allah, aynama takunu yudrikumul maut. Mau di mana saja, mau bagaimana saja, kita pasti akan didatangi sebuah kematian. Walau kuntum fi burujin musyayyada, walaupun kita itu dalam kondisi di sebuah gedung yang anti kematian. Dulu di Jepang itu ada arsitek yang membuat gedung anti kematian, sampai semut pun tidak bisa masuk, bahkan kalau bisa kuman tidak bisa masuk. Masya Allah. Ternyata setelah gedung itu masuk dan orang-orang atau dewan-dewan atau DPR itu pada uji coba bangunan itu, ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala menentukan lain, malah menjadikan tempat itu tanpa ada oksigen yang bisa masuk. Akhirnya meninggal semua. Oh, berarti bukan alat pencetak kehidupan yang lama, tapi malah menjadi alat pencetak kematian. Makanya kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, alladzina idza asabatuhum musibah. Setiap kita yang mendapatkan sebuah musibah sekecil apapun, qalu inna lillah, katakan kalau kita itu milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan pasti kita kepada Allah akan dikembalikan. Ini yang harus jadi kunci kita, sehingga mau apapun perbuatan kita, mau bagaimanapun pekerjaan kita, bagaimana caranya harus menjadikan itu semua muatan ibadah. Jangan sampai kita malah salah langkah. Karena Rasulullah SAW bersabda, kullu amrin dzibalin la yubda'u bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Setiap pekerjaan apapun, kalau kita mau diberkahi oleh Allah, mau ditolong oleh Allah, mau dilindungi oleh Allah, maka awali dengan bismillahirrahmanirrahim. Minimal nek jare Ustaz Adi Hidayat bismillah minimal. Tapi kalau mau lengkap ya yang baik bismillahirrahmanirrahim. Sehingga semua yang kita kerjakan bermuatan ibadah. Kalau selesai, alhamdulillahirabbil alamin, tutup dengan itu. Terkadang kita awal dengan bismillah, terus kemudian kita ambil air minum, wah nikmat, kelawan baru minum. Orang mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Terus kronos ya ono pati minum. Ya setiap yang kita sudah rasakan alhamdulillah.
Takutnya apa? Ketika kita tidak membaca alhamdulillah, rubah Allah dengan segala macam rupa nikmat yang lain. Apa itu? Ya mungkin keselak, ya mungkin geloloten. Ada apa itu? Teh yang masih nyangkut sehingga kita menjadi nikmatnya berubah. Bapak Ibu yang baik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dengan berbagai macam cara kita kembalinya kepada Allah. Ada sebuah kisah yang dikisahkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam suatu hari beliau melintas di antara para sahabat yang ada di dalamnya Abu Hurairah. Kemudian Rasulullah SAW itu bersabda, di kerumunan para sahabat itu beliau matur, sesungguhnya di tengah-tengah kalian yang hadir ini ada seseorang lelaki yang giginya di dalam neraka lebih besar dari gunung Uhud. Masya Allah. Para sahabat tergelem derek perang karo Rasulullah, gelem membela Islam, berjuang bareng-bareng. Rasulullah matur, ya Allah sak gombolan ki jenengan kabeh mengko salah sijine wonten sing bakal dadi ahli neraka. Yang mana disebutkan oleh Rasul giginya nanti lebih besar dari gunung Uhud. Napa maksudnya? Ya bukan cuma saja giginya yang besar, tapi payahnya gowone niku kan Masya Allah. Sing jenenge Uhud gede Pak, apa cilik? Gede. Masya Allah, lah apa meneh kan gowo terus nang tutuk nang ngambil ya Gusti. Ada apa ini? Sehingga Abu Hurairah ini saling memandang. Wong di antaranya juga para sahabat-sahabat yang Masya Allah yang berjuangnya betul-betul tulus. Jadi sebuah rahasia dari Allah Subhanahu wa taala apa yang diaturkan oleh Rasulullah. Tambah hari beberapa sahabat juga sudah pada meninggal pun dalam keadaan baik. Ada yang meninggal dalam keadaan berjihad, ada yang meninggal dalam membaca Al-Quran, ada yang meninggal dalam saat bersedekah dan lain sebagainya. Sehingga Abu Hurairah itu karena ada di dalamnya, tersisa Abu Hurairah dengan Ar-Rijal bin Anfawah. Ar-Rijal bin Anfawah. Dia dari Bani Hanifah. Dua orang ini sama-sama saling pandang siapa yang diantaranya nanti yang menjadi ahli neraka. Melihat Ar-Rijal ini, ternyata dia semakin mendalami Al-Quran, bahkan pandai dalam memberikan hukum sesuai dengan ketentuan Al-Quran, tidak menyimpang sama sekali, bahkan ibadahnya sangat luar biasa. Bahkan para sahabat yang lain mengatakan bahwasanya Ar-Rijal ini akan menjadi seorang yang ulama mendatang dan bahkan akan menjadi seorang yang masyhur atau pandai dalam agamanya. Masya Allah. Sehingga Abu Hurairah ini berpikir kalau dirinya yang akan nanti menjadi ahli neraka karena melihat kondisi Ar-Rijal ini semakin lama semakin baik. Masya Allah.
Dan sepeninggal Rasulullah SAW pun, setelah Rasulullah meninggal pun, Ar-Rijal ini masih tetap alimnya, tetap masih giginya dalam memperjuangkan agama Islam. Ketika ada Khalifah Abu Bakar, ada yang namanya Nabi palsu. Sinten Bapak Ibu Nabi palsu? Pada saat datangnya Khalifah baru kita, Khalifah Abu Bakar, yaitu Musailamah Al-Kadzdzab. Sehingga ketika datangnya Musailamah Al-Kadzdzab ini, Abu Bakar karena melihat Ar-Rijal itu pandai menyampaikan Al-Quran, pintar berlogika, sehingga diutuslah dia untuk memerangi Musailamah Al-Kadzdzab. Setelah ketemu dengan Musailamah dan sebagainya, ternyata logikanya kalah, Bapak Ibu. Logika dia dengan logika Musailamah Al-Kadzdzab terpatahkan dengan kenikmatan dunia, dengan iming-iming akan diberikannya harta, tahta, bahkan sampai wanita, sehingga Ar-Rijal ini berbalik pikirannya. Bahkan kalau mau menyampaikan kepada para sahabat yang lain, katakan, sebarkan fitnah kalau Rasulullah, karena engkau pernah dulu ketemu dengan Rasulullah, ada Nabi zuriyah setelahnya atau keturunan Nabi setelahnya adalah Nabi Musailamah Al-Kadzdzab. Banyak para sahabat waktu itu terpicu semuanya, Bapak Ibu. Sehingga Abu Bakar melihat semacam ini, akhirnya mau tidak mau mengutus Khalid bin Walid untuk memerangi, sehingga betul-betul Musailamah Al-Kadzdzab terbunuh, dan bahkan Ar-Rijal pun meninggal dalam kondisi kafirnya. Melihat ini semua, sehingga Abu Hurairah bersujud kepada Allah, ya Allah, ternyata bukan aku, ternyata engkau ciptakan seseorang yang awalnya begitu baik, begitu Masya Allah, sehingga gara-gara satu hal engkau kembalikan dalam kondisi yang kufur. Ternyata hidup ketemu dengan Rasul pun, atau hidup di zaman Rasul pun, tidak menjamin matinya husnul khatimah. Lah kita yang hadir di sini ada jaminan buatan? Ayo, tidak ada, Bapak Ibu. Makanya Rasulullah SAW bersabda, man mata sing sapa wonge mati wa huwa bari'un min salasin, wong kuwi bisa terbebas dari 3 perkara, dakhalal jannah, dia akan masuk surga. Saged boten niki. Yang nomor pertama, al-kibri. Napa al-kibri ini? Takabur, sombong. Walaupun kesombongannya tidak ditampakkan dalam zahir, tapi hatinya kadang-kadang muncul rasa takabur, sombong. Maka masih tidak terbebas untuk bisa masuk surga dengan gratis. Kalau kita ada MBG, MSG, masuk surga gratis. Walaupun banyak fenomena yang keracunan, tapi bismillah jangan sampai pekalongan begitu. Tapi sih tidak kesempraut nih, tekonnya rasa dijadwal. Dong dino iki teko jam 11:30. Iya, wis Pak salat akhirnya mangan dhisik karena tidak boleh dikonsumsi setelah
jam 12 akhirnya wis do maem teng klothak wis mriki wis ngono nek piringe penyok kon ganti sijine 80.000 lah wingi nggonku digawa taline cedhot rupiah waduh nang sirah kemeng piro Mas gansal iya bener ping 4 ping 5 ya Allah nikmat. Kadang-kadang yang ngiket dari sana anak-anak bawa ya pada lari, ada nikmat itu. Ada yang mambu dan sebagainya. Ya, memang diglegep kok Bapak Ibu. Karena di dalamnya ada buah sayur yang panas tutupi grep. Ya ampun lah, mambunya breng bocah langsung. Masya Allah, naudzubillah. Ya, MSG masuk surga gratis. Al-Kibr, bebaskan betul-betul hati kita, perasaan kita, perilaku kita dari perilaku sombong walaupun sedikit pun, jangan demi Allah. Karena kalau sudah itu, maka kata Rasulullah akan menjadi semua amal ibadah kita terhapus. Na'udzubillah min dzalik. Yang nomor kali wal ghulu. Ghulu niku napa? Napa? Sanes. Khianat. Berarti kalau sudah mendapatkan amanah dari seseorang, lembaga dan sebagainya, jaga betul-betul. Sebagaimana kita sudah mendapatkan amanah dari Allah apa? Tubuh kita. Ayo jaga kesehatannya, ayo jaga kebaikannya, ayo jaga untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan berkhianat, jangan terus dengan amanah itu kita semena-mena. Yang nomor 3, ad-dain. Napa niku? Bukan ad-dinu. Sama-sama tulisannya dal ya nun. Dainun dengan dinun, hanya harakat fathah kali kasrah. Kalau dinun itu agama, kalau dainun hutang. Aduh, kurang rampung nih. Setarane, alhamdulillah. Ayo Bapak Ibu, upayakan semampu kita jangan sampai kena 3 hal perkara ini. Mau mati syahid pun Rasulullah tidak akan mensolati kalau masih punya hutang dan tidak ada yang menanggung. Yang jadi masalah itu semua ono sing nanggung dulu ya masalahnya. Nek sidik sih rapopo lah, nek akeh akhirnya kan banyak sekarang Bapak Ibu. Maaf, hanya untuk memenuhi kebutuhan putra-putranya sehingga dia menjaminkan atau berhutang. Dan ketika ditagih, anak atau ahli warisnya mengatakan, sing hutang kan bapakku, sing hutang kan ibuku, lah aku anaknya, gitu. Seakan-akan itu tidak menjadi tanggung jawab dari ahli waris. Gelem warisane tapi ra gelem utange. Lah untuk bilang ini. Makanya kadang-kadang dibagi niku. Utangnya dibagi. Setarane juta, kowe 250. Biar cepet rampung. Masya Allah. Yang nanti agak repot adalah kalau yang meninggal itu mempunyai hutang puasa. Iya, bidian. Sopo sing Pak Poso gawe nyaur utang Bapak Ibu. Lah ini yang kadang-kadang naudzubillah. Makanya kita berdoa kepada Allah minimal kita dimudahkan, tidak merepotkan ketika kita menghadap Allah dan dalam kondisi husnul khatimah. Bapak Ibu yang baik yang dimuliakan Allah SWT, sudah 30 menit. Alhamdulillah, semoga dan kita bersama-sama mohon kepada Allah semua yang hadir di Masjid Al-Istiqomah ini bisa terbebas dari 3 perkara tadi yang menyebabkan kita terhambat tidak bisa MSG. Nomor itu masuk surga gratis. Hada wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagian tadi